Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga Allah selalu memberikan kita rasa semangat serta kekuatan untuk tetap belajar mendalami agama Islam ini. Hari ini kembali lagi bersama saya, Ustadz Ibrahim, dan kita akan melanjutkan materi fikih. Sebelumnya kita sudah mempelajari 3 syarat adab saat buang air. Yang pertama, di tempat yang tertutup. Yang kedua, jika memang tidak ada tempat tertutup, maka boleh dilakukan di tempat terbuka dengan syarat-syarat. Masih ingat kan? Nah, jika tidak ingat bisa dilihat di video sebelumnya. Yang ketiga, jangan lupa membaca doa. Masih ingat doanya? Alhamdulillah kalau masih hafal, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Oke, hari ini kita akan melanjutkan beberapa adab saat buang air. Nah, yang keempat, lanjutannya, ketika buang air maka diharuskan untuk melepas celana atau rok ya. Nah, anak-anak sekalian, jika kita ingin buang air, maka kita harus melepas celana atau roknya kita. Kalaupun kita tidak melepasnya, maka harus dipastikan bahwa percikan najis yang keluar dari 2 jalan, yang seperti Ustadz sebutkan kemarin, tidak mengotori pakaian kita. Lalu yang kelima, yaitu adab-adab saat buang air ialah harus jongkok. Walaupun tidak harus, tapi dianjurkan dengan jongkok. Nah, bagaimana dengan yang buang air di kloset duduk? Tidak mengapa, tapi harus dipastikan bahwa najis yang dikeluarkan masuk ke dalam lubang WC dan tidak mengenai pakaian kita. Lalu ada yang keenam, yaitu kita membuang air kecil atau buang air besar harus pada lubang WC, atau jika tidak ada lubang WC maka harus di tempat pembuangan air. Kalau semisal kita tidak buang air di WC, maka kembali ke poin yang kedua, bisa dilihat di video sebelumnya. Yang ketujuh, ketika selesai buang air kecil atau besar, maka kita harus membersihkan 2 jalan, yaitu kubul dan dubur, hingga benar-benar bersih. Perlu diingat anak-anak bahwa membersihkan kedua jalan ini harus sampai tidak tersisa najis yang menempel, karena untuk menjaga kesucian pakaian dan tubuh kita. Lalu ada yang ke-8, yaitu menyiram WC. Nah, setelah kita membersihkan 2 jalan tadi, yaitu kubul dan dubur, kita harus membersihkan atau menyiram tempat kita buang air tadi, baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Lalu yang ke-9, yaitu memastikan. Nah, anak-anak sekalian, kita harus memastikan bahwa tempat kita buang air
atau najis yang tersisa harus benar-benar hilang. Langkah selanjutnya yang ke-10 yaitu mencuci tangan dan kaki. Nah, anak-anak, setelah semua tadi, kita terakhir mencuci tangan serta mencuci kaki untuk menghindari ada sisa-sisa najis yang tersisa di tubuh kita dan sebagai penyempurna bahwa kita telah benar-benar bersih. Nah, yang terakhir yaitu keluar dengan kaki kanan. Jangan lupa keluarnya dengan kaki kanan, bukan kaki kiri ya. Dan jangan lupa berdoa. Nah, anak-anak, ada yang susah tahu doanya? Mari kita hafalkan bersama-sama. Doa setelah keluar kamar mandi, tirukan setelah Ustadz, Ghufronaka. Sekali lagi, Ghufronaka. Nah, apa tadi? Ghufronaka. Yang artinya, aku meminta ampun kepadamu, ya Allah. Nah, selesai adab saat buang air. Sebelum saya tutup, mari kita review adab-adab saat buang air dari yang pertama, yaitu 1. Harus di tempat yang tertutup. Yang kedua, jika memang tidak ada tempat tertutup atau terpaksa dilakukan di tempat yang terbuka, maka harus dengan syarat-syarat tertentu yang sudah Ustaz jelaskan di video sebelumnya. Yang ketiga, jangan lupa ketika masuk dengan kaki kiri. Ingat, kaki kiri, bukan kaki kanan ya. Dan jangan lupa berdoa. Masih ingat doanya? Pintar. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Lalu yang keempat, kita ketika masuk kamar mandi melepas celana atau rok. Lalu kita dianjurkan untuk berjongkok. Nah, namun perlu diingat lagi, jika proses duduk maka tidak mengapa dengan duduk. Dengan catatan harus terhindar dari percikan najis yang keluar dari dua jalan tersebut. Lalu kita buang air di lubang WC atau di tempat pembuangan air. Kemudian jangan lupa untuk membersihkan dua jalur tempat keluarnya najis tadi, yaitu kubul dan dubur. Kemudian kita menyiram WC atau membersihkan tempat kita buang air dan memastikannya. Kemudian kita cuci tangan dan cuci kaki. Ketika keluar, jangan lupa kita keluar dengan kaki kanan. Ya, diingat anak-anak, kaki kanan, bukan kaki kiri. Dan jangan lupa pasti berdoa. Dan doanya tadi sudah Ustaz sebutkan. Mari kita baca bersama-sama. Ghufronaka. Alhamdulillah, pintar. Nah, itu tadi adab-adab saat buang air. Ustaz cukupkan hari ini, harus dihafal ya, dan dipelajari, dan yang lebih penting harus dipahami. Ustaz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.